sudah pagi Kak. Ini jam berapa? Jam berapa ini? Aku tuh masih ngantuk. Udah jam 7. Tahu nggak ini hari apa? Tadi sih aku udah disuruh mandi sama ibuku. Katanya sih hari Minggu. Tapi terus aku ketiduran. Nah, harusnya kalau hari Minggu tuh kita pergi kan? Hari Minggu katanya sih ke sekolah Minggu. Nah, terus sekarang? Oh iya. Sekarang hari apa teman-teman? Hari Minggu Minggu ya? ya. Untung Kak Dani ngingetin. Iya, bener banget. Walaupun mungkin ya sekarang lagi di rumah, nggak di gereja, tapi kita mau nyapa dulu supaya minggu ini lebih bersemangat. Oke, yuk kita sapa teman-teman. Hai. Hai. Selamat pagi teman-teman. Ketemu sama Kak Nena lagi nih. Dan Kak Dendi yang di sini akan nemenin pagi kamu. Ya, kita mau sekolah minggu bareng-bareng ya. Ayo, yang belum mandi, kita mau mandi dulu. Nah, Mau. nah. Kak Deni udah mandi apa belum? Udah mandi, udah mandi. Ya. Udah ganteng. Oke, kalau sudah mandi, sudah siap, kita mau siap ya. Kita mau juga mulai ibadah kita pada hari ini. Oke, teman-teman sudah siap? Oke. Yuk, sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita dulu ya. Kita mau menyanyikan satu lagu. Mungkin teman-teman Kak Dandi ingat nggak? Kak Dandi juga mau masih belajar loh. Kita semua mau belajar lagu baru. Lagunya berjudul apa ya Kak Dandi? Kok aku jadi lupa ya? Oh, judulnya Bapakku Datang Padamu. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Atas kasih
ibadah kita sekolah minggu pagi ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami dari kami tidur hingga kami boleh bernafas, kami boleh berucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, pagi ini kami akan memulai untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, baik di rumah bersama keluarga. Tuhan yang memberkati kami satu persatu. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kak Dandi, hari ini itu Kak Dandi itu rasanya sedih, bahagia, atau nano-nano? Rasanya bahagia. Bahagia? Iya. Aku juga. Wah, berarti kita sama-sama bahagia ya. Iya. Mbak Elva bahagia enggak ya? Bahagia dong tentunya. Wow, Wah. berarti kita semua Bahagia. Karena apa ya? Yang pasti karena Tuhan Yesus membangunkan Kak Dendi, boleh berkumpul bersama Kak Nena dan Kak Alfa, terus kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Yeay, oke. Tapi kadang aku tuh sedih. Kenapa? Aku tuh rindu bisa sekolah minggu bareng-bareng, bisa ke gereja. Ya meskipun kita bisa sih sekarang sekolah minggu lewat YouTube, Ya. nonton HP, tapi kan aku itu pengen bisa ketemu teman-teman, bisa salam-salaman, bisa terus pokoknya bisa guyon-guyon gitulah. Ya kita berdoa ya, semoga kita bisa segera sekolah minggu di gereja ya teman-teman ya. Iya. Nah tapi hari ini tetap Kak Nena mau bahagia sama teman-teman, sama Kak Dandi, sama Kak Elva. Yuk kita bangkit berdiri. Boleh? Capek nih duduk terus. Yuk. Yuk teman-teman, kita mau bersama-sama, kita mau mengungkapkan kebahagiaan kita. Dengan kita menyanyikan satu lagu. Ayo. Hari ini kurasa Bahagia. Ya di rumah tetap berdiri loh ya. Iya. Yang sama adiknya boleh gandeng tangan sama adiknya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan ya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk tunjuk temennya, saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, yang semangat ya teman-teman. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada apa teman-teman? Tiada yang dapat memisahkan kita. Hah, rasanya aku jadi bahagia Wah, sekarang. bahagia sekali. Semoga dengan kebahagiaan kita ini Hmm? corona cepet hangus dari bumi ini, Amin. ya. Ya. Supaya kita bisa bareng-bareng, bisa bahagia di Tuh, gereja. rindu sekali berkumpul bersama teman-teman Iya. dan bisa berbagi keceriaan Iya, pastinya. tentu. Wah, paling nanti kalau ketemu teman-teman tuh Kak Dendi, aku mau cerita yang banyak. Wah, ceritaku selama liburan di rumah itu, wah, hampir 1 bulan ya. Nih, lihat pipiku nih, jadi kayak gini. Pipimu mana? Nggak ada ya. Iya. Tapi kita kan nggak boleh lelah ya. Betul. Meskipun kita di rumah, kita di lockdown, kita libur sekolah, tidak bisa sekolah minggu, kita harus tetap Semangat. semangat. Ya, jangan lelah ya teman-teman ya. Yuk kita nyanyi lagi bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar
dibangun di atas dasar iman. Capek ini loh, masa dari tadi berdiri terus. Kapan duduknya? Yaudah, biar gak capek, sekarang kita duduk aja. Beneran nih? Oke, ya teman-teman. Kita mau duduk terus, mau diajak ngapain ya sama Kak dan dia? Nah, habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh, Tapi sebelum itu kita perlu menyanyikan atau memuji nama Tuhan. Kira-kira lagunya mau apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tapi sudah tahu apa belum ya? Wah, kayaknya lagu baru nih. Mana kita belajar lagu baru lagi ya? Iya. Nanti teman-teman yang di rumah boleh ikutin Kak Nena sama Kak Dendi, ada gerakannya. Oke? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, dengan adik kami, dengan kakak kami. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji Tuhan dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa hadir di dalam hati kami, supaya kami boleh benar-benar mendengarkan firman Tuhan ini dan boleh kami tanam di dalam hati dan kami lakukan di dalam setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Roh Kudus-Mu yang akan melingkupi hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan juga hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, siapkan Alkitab. Bersama lagi tadi Buku tulis buku tulis. dan hati kita. Yes, tentu itu yang utama ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Oke. Nena dan Kak Dendi, salam anak-anak. Nah, sudah disiapkan belum Alkitab dan buku catatannya? Ya, sudah siap belum? Sudah siap? Yuk, kita duduk manis. Kita akan buka Alkitab kita. Ya, dibuka pelan-pelan, dibuka ya. Kita akan membuka dari Perjanjian Baru. Kita akan membuka di Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dan 22 sampai 32 ya. Buya mau minta tolong teman kita Jimmy yang akan membacakan untuk anak-anak ya. Anak-anak yang lain duduk menyimak
bacaan Alkitab kita pagi ini. Silahkan Jimmy. Bacaan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Khotbah Petrus. Maka bangsa Petrus berdiri dengan kesebelah rasul itu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu, dan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian sabda Tuhan. Itu bacaannya pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak tahu kan apa yang tadi dibaca? Tadi ceritanya tentang siapa? Pinter, kita membaca tentang Petrus. Anak-anak tahu dulu pekerjaan Petrus sebagai apa ya? Oke, kemudian ada cerita tentang siapa Petrus yang dulu. Ya, dilihat ya, dibaca, dicermati. Oke. Sudah tahu toh pekerjaan Petrus yang dulu sebagai apa? Ya, pinter, sebagai penjala ikan. Nah, saat itu Petrus sebagai penjala ikan.
selamatkan. Nah, Tuhan memanggil Petrus, kemudian Petrus menjadi murid Yesus. Saat menjadi murid Yesus, Petrus taat dan setia pada Yesus. Petrus sering diajak oleh Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan pada saat Yesus ada di Taman Getsemani, waktu itu malam hari saat Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi, Petrus dengan gagah berani membela Yesus. Dia bahkan dengan beraninya memotong telinga prajurit, Bu. Nah, berarti Petrus itu sangat berani ya. Dia memotong daun telinga prajurit Romawi yang bernama Malkus. Nah, tapi saat itu pada malam harinya, saat Yesus sudah dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, Petrus pun juga pernah punya rasa takut, pernah rasa tidak percaya diri. Nah, dia takut. Waktu itu Yesus sudah ditangkap, dia takut. Nah, saat ada perempuan, "Hei, kamu murid Yesus kan?" Nah, Petrus pun juga, "Oh, bukan." Petrus takut ya. Dia tidak berani mengakui kalau dia murid Yesus. Dan itu dilakukan oleh Petrus sampai 3 kali. Saat sudah yang ketiga kalinya, Petrus melihat kepada Yesus yang juga melihat kepada Petrus, baru teringatlah Petrus. Saat itu dia sungguh sangat-sangat menyesal ya. Saat ayam jago berkokok, waktu itu pas bertepatan Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali. Adik-adik tahu enggak tuh menyangkal? Menyangkal itu bukan, tidak mengakui. Tapi saat itu, saat ayam jago kukuruyuk, ya maafkan aku Tuhan. Nah, di situ Petrus bertobat. Nah, setelah itu Petrus bertobat, dia berdiam diri, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus, nah pintar anak-anak, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, terus Petrus diberitahu oleh Maria, Yesus sudah bangkit. Petrus sangat senang, dia berlari-lari ke kubur. Terus dia melihat, sudah kosong. Tapi saat di jalan dia bertemu dengan Yesus. Ya, Petrus sangat senang. Yesus sudah bangkit. Di situ Petrus timbul keberanian. Dia berani bersaksi bahwa Yesus memang anak Allah yang hidup. Bahwa Yesus memang yang akan menyelamatkan kita. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dia bersaksi, dia mengatakan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik, selalu taat pada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang benar-benar setia pada Tuhan. Berarti kalau jadi anak Tuhan yang baik, anak-anak harus nurut pada orang tua, nurut pada guru. Kalau saat ini anak-anak juga belajarnya online, tapi tetap harus patuh. Anak-anak dapat tugas dikerjakan dengan tekun, dikerjakan tepat waktu, ya. Juga anak-anak harus tetap setia beribadah, ya. Di rumah tetap setia berdoa, tetap setia memuji nama Tuhan, ya. Nah, sekarang setelah lihat Petrus yang gagah berani, sekarang Buyan mau tanya sama anak-anak, ya. Sama anak-anak. Ada beberapa anak yang sudah Buyan tanya, ya. Satu pertanyaannya, ya. Beranikah anak-anak bersaksi kepada orang lain bahwa anak-anak adalah orang Kristen, pengikut Yesus? Berani ndak? Bersedia. Berani. Saya tidak malu bersaksi kalau saya murid Tuhan Yesus. Bu Yuan senang sekali, ternyata anak-anak berani. Terima kasih, sukses. Anak-anak di rumah juga berani kan? Good, tepuk tangan. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya. Didengarkan baik-baik. Apa yang anak-anak lakukan saat bersaksi sebagai murid
Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Apa yang anak-anak lakukan? Saya membantu orang yang membutuhkan dan bergaul dengan semua orang. Dengan berusaha hidup yang baik dan benar, melalui perbuatan dan perkataan kita, rajin berdoa dan memuji Tuhan. Kita tidak perlu malu untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Contohnya, dulu waktu saya menemani teman saya Jumatan dan saya tak tungguin, penjaganya nanya sama saya, "Kenapa kamu nggak sholat?" Saya bilang, "Saya orang Kristen, Pak." Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, anak-anak sudah baik, sudah mengerti bahwa sebagai anak Tuhan, anak-anak harus bersikap yang baik. Terima kasih. Buyan juga minta anak-anak yang di rumah juga begitu ya. Ya, janji. Iya, janji pada diri sendiri, janji pada Tuhan, ya. Janji pada orang tua untuk jadi anak yang dapat menjadi kebanggaan orang tua. Janji ya. Oke. Yuk, supaya anak-anak lebih berani lagi, lebih dapat menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau bersaksi dan dapat menjadi teladan bagi yang lain, kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan memampukan kita. Ya, yuk kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah menguatkan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami kasih karunia untuk kami dapat berani bersaksi dimanapun kami berada. Tolong anak-anak ya Tuhan, dimanapun mereka berada, seberapa mereka masih kecil, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan tidak akan menghalangi mereka, bahkan membantu mereka untuk menjadi bertumbuh dan berkembang seturut kehendak Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan dan pelaku firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong jagai anak-anak-Mu Tuhan, bungkus rapat-rapat dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukan mereka untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan Yesus menempatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir dan anak-anak pun juga akan beraktivitas kembali, menikmati masa kanak-kanak mereka, dan mereka pun dapat bertumbuh berkembang seturut kehendak Tuhan. Berkati orang tua mereka yang membimbing mereka, berkati teman-teman mereka, sehingga mereka pun dapat juga menjadi mempunyai pengaruh yang positif bagi pertumbuhan perkembangan anak-anak Tuhan. Jagai kami senantiasa Tuhan, mampukan kami untuk mendidik, membimbing anak-anak yang telah Tuhan titipkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah sepenuhnya di tangan kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Janji ya, jadi saksi Tuhan dimanapun anak-anak berada. Ya, karena Tuhan Yesus akan selalu menjagai anak-anak dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun langkah anak-anak. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kira-kira firman Tuhan yang tadi tentang apa ya Kak Dendi ya? Kak Dendi ingat enggak ya? Ingat dong. Oh iya, tentang apa ya? Tentang melayani Tuhan Ya. dengan cara bersaksi. Oke teman-teman, kita sudah bikin komitmen, kita mau menguatkan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bersaksi, melayani, dan tentunya kita harus saling mengasihi. Ya, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau mengakhiri dengan pujian mengasihi dan melayani.
Yesus memberkati.